Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 5 Ibnu Majah. Bagaimana? Semoga masih tetap semangat ya belajarnya karena Allah. Terima kasih yang tetap bersemangat. Baik, nah hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia KD-nya 3.3. Masih tema 6, subtema 2 tentang teks media cetak. Oke, anak soleh dan soleha yang sudah ada kitabnya boleh disimak halaman 31. Baik anak soleh dan soleha, berikut tujuan pembelajaran hari ini. Jadi salah satunya siswa mampu menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Selanjutnya siswa mampu membuat kesimpulan isi teks media cetak dan seterusnya sampai kelima. Jadi harapan ibu setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mencapainya semua kelima ini. Oke anak soleh dan soleha, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Silahkan disimak di halaman 31 tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu media cetak? Iya, media cetak yaitu sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas atau kain. Gunanya untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, contohnya apa nah? Ada koran, majalah, surat kabar dan sebagainya. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan isi teks di dalam media cetak apa aja? Yang pertama, perhatikan dulu judul teksnya. Yang kedua, membaca teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting dan kata kuncinya. Keempat, memahami setiap informasi penting. Yang kelima, tulis kembali dengan bahasamu sendiri. Nah, jadi ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar kita mengetahui apa yang ada di dalam media tersebut, informasi apa ya nak ya, agar kita bisa menjelaskan isi teks media cetak dengan peta konsep. Oke, selanjutnya nah cara menjelaskan isi teks peta konsep yang pertama. Peta konsep ini nak merupakan cara menyajikan informasi penting atau ide dalam bentuk bercabang. Informasi penting yang telah dipahami dihubungkan dengan informasi lain dan ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, peta konsep juga diolah dengan cara tertentu sehingga membuat pembaca paham. Nah, setelah ini ibu akan berikan contoh peta konsep ya nak ya. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada topik A. Kemudian itu cabang-cabangnya ada ide, ada subtopik, ada ide, ada subtopik. Nah, itu jadi dibuat bercabang ya nak ya. Seperti yang di sampingnya juga itu ada tulisan Google. Kemudian cabang kanan kiri itu ada subtopik-topiknya. Nah, oke, kalian nanti bisa belajar membuat peta konsep agar lebih paham. Berikut ibu kasih contohnya ya nak ya. Nah, pelajaran yang kedua, membuat kesimpulan isi teks media cetak di halaman 35. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, kesimpulan ini agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks dibuat dengan cara mengambil intisari informasi berdasarkan yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Nah, kita juga harus perhatikan pemilihan kata dan ejaan dalam membuat kesimpulan. Nah, jadi caranya mudah sekali ya nak ya, diambil intisarinya saja. Nah, kita masuk pembelajaran yang ketiga halaman 39, yaitu tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini nak terdapat dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Keberadaan pokok pikiran mampu membantu untuk menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, pokok pikiran ini nak terdapat di awal kalimat biasanya ya. Oke, ini ada contoh. Perhatikan contohnya.
Di halaman 39 ya nak ya, silakan disimak. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau yang biasanya disebut embun. Nah, kita bisa lihat nih kalimat utamanya di mana. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air yang baris pertama. Kemudian pokok pikirannya apa nak? Contohnya yaitu proses pembentukan embun. Jadi dari intisari dari contoh ini atau pokok pikirannya yaitu proses pembentukan embun ya nak ya. Ini contoh di buku pena halaman 39. Selanjutnya pembelajaran keempat halaman 42 yaitu membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram bagian 1. Nah, sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kita perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan dengan peta konsep atau diagram. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan informasi penting. Yang ketiga, setelah menemukan keduanya, barulah kamu dapat membuat peta konsep atau diagram. Nah, ini langkah-langkah membuat peta konsep atau diagram. Nanti setelah ini akan Ibu berikan contohnya ya nak ya, biar kalian bisa lebih paham untuk dapat membuat peta konsep di pembelajaran subtema 2 ini. Oke, perhatikan contoh berikut. Kalian bisa simak di halaman 43 ya nak ya. Di sini contohnya judulnya Tungku Jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama Tungku Jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Nah, selanjutnya kalian bisa dibaca sampai akhir ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pokok pikiran paragraf pertama. Dilihat di situ kita dapat membuat pertanyaan yaitu apa kepanjangan dari kata jimat? Jawabannya apa tadi nak? Iya pinter. Energi hemat. Selanjutnya siapa yang membuat tungku jimat? Siapa tadi? Iya pinter. Supriyanto. Kemudian yang kedua nih, yang paragraf kedua. Pertanyaannya apa? Mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Karena teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang didapat dari penggunaan oksigen yang minim? Jawabannya suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Nah, ini yang bisa kita ambil nanti dibuat peta konsepnya ya nak ya. Yang pertama di paragraf pertama, yang kedua ini contoh pokok pikiran paragraf kedua yang bisa kita ambil. Salah satunya dengan membuat pertanyaan dan jawaban. Nah, jawaban-jawaban ini yang akan kita ambil untuk subtopik di pembuatan peta konsep. Oke, sudah paham apa belum ya anak soleh dan soleha? Oke, selanjutnya Ibu akan beri contoh peta konsep nih ya. Silahkan diperhatikan. Oke, jadi ini ada contoh peta konsep yang sudah Ibu jelaskan di awal. Itu tadi ada yang di tengah-tengah ya nak, yang berbentuk lingkaran itu tadi itu topik A. Nah, topik A kita buat contoh nih di sini judulnya Tungku Jimat yang sudah kita buat pertanyaan. Kemudian kita lihat tuh tadi jawaban pertanyaan yang pertama. Apa kepanjangan dari kata jimat? Nah, dibuat tuh peta konsep yang berwarna merah. Jawabannya apa tadi?
energi hemat. Jadi singkatan dari tungku energi hemat. Jadi jimat itu singkatan dari tungku energi hemat. Selanjutnya pertanyaannya, siapa yang membuat tungku jimat? Tadi Supriyanto. Nah, kita bisa masukkan juga tuh yang warna oranye, bisa dibuat peta konsep atau subtopiknya, yaitu dibuat oleh Supriyanto. Selanjutnya pertanyaan yang pokok pikiran paragraf kedua, yaitu mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Kan ada jawabannya. Nah, ini kita masukkan teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen ya. Jadi yang di warna biru kita bisa dimasukkan ya. Teknik pembakaran tungku meminimalkan oksigen. Nah, yang keempat ini yang warna hijau ini jawaban dari pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa manfaat yang didapat dari penggunaan oksigen yang minim? Nah, tadi apa? Iya, suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Ini bisa kita masukkan. Kata-katanya bisa dirubah dengan bahasa kita sendiri, yaitu minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Ya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, jadi setelah kita buat peta konsep, kita dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya pembelajaran kelima halaman 47 masih tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Ingat, kesimpulan merupakan pendapat akhir dari keseluruhan paragraf teks yang dibaca. Sebelum membuat kesimpulan, kalian harus memahami informasi penting dalam teks tersebut. Tadi sudah Ibu beri contohnya ya nak ya, di peta konsep yang berjudul tungku jimat tadi kita bersama-sama bisa menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya pelajaran ke-6 halaman 50. Membuat ringkasan teks penjelasan. Nah, perlu diingat juga bahwasanya ringkasan merupakan intisari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Kamu perlu menemukan pokok pikiran di setiap paragraf sebelum pembuatan ringkasan. Diagram atau peta konsep mempermudah memahami pokok pikiran. Setelah semua itu, kita dapat menarik kesimpulan dalam teks dengan lebih mudah. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran tematik Bahasa Indonesia hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya nak ya. Untuk yang belum jelas boleh ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak videonya dan memahami materinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.